materi-materi yang berkaitan dengan gramatikal bahasa Arab yang nantinya akan kita bahas di setiap pertemuan. Dan kalau kita lihat di dalam target dari pembelajaran kita di juz 3 ini, itu 10 yang pertama akan kita perdalam dalam untuk mengenal isim jamid, kemudian isim mushtaq, ya, lalu huruf nahi, ini sini. Nah, ininya halaman 5. Ini bukunya sudah diperbaharui kayaknya nih. Itu agak lebih tertarik ya, lebih bagus gitu. Halaman 5 itu pendalaman tentang isim mushtaq, kemudian huruf nafi, huruf nahi, lalu huruf ataf dan huruf jar. Nah, itu akan kita kuasai nanti di 10 pertemuan itu untuk kita godok ya. Kita godok sebisa mungkin sampai mateng. Kalau mateng kan bisa dipakai sama yang lain ya. Nah, kemudian pada semester 2-nya, yaitu untuk 10 yang kedua 11 sampai 20 itu kita akan bicarakan mengenai fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Fi'il madhi itu adalah bentuk lampau atau past tense, kemudian fi'il mudhari' itu bentuk present tense, dan fi'il amr itu adalah kata kerja perintah. Nah, secara gambaran sudah dapat kita ketahui kurikulum kita, jadi target-target yang akan kita arahkan supaya peluru kendali kita ini betul-betul terarah pada fokusnya dan mengenai sasaran. Baik, kita tidak perlu memperpanjang kalam mengenai pembukaan di juz 3 ini, karena memang juz 3 ini masih nyambung dengan juz 2, yaitu mengenai surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang nanti pembahasan akan kita lanjutkan setelah kita menerjemahkan dari juz yang pertama, juz yang ketiga ini. Baik, hadirin sekalian, silakan dibuka untuk sesi yang pertama, yaitu pertemuan yang pertama, Al-Baqarah ayat 253. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Tilka apa? Itu. Tilka sama dengan zalika ya. Tilka sama dengan zalika. Zalika itu untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Jadi zalika itu untuk male ya, kemudian yang tilka untuk female. Gitu. Ar-rusulu, rasul. Jamak dari apa? Rasulun ya, jamak dari rasulun, jamaknya rusul. Faddalna, faddala artinya melebihkan, mengutamakan sama ya, melebihkan, mengutamakan. Ada di sini, berarti kami telah melebihkan. Kami telah melebihkan. Ba'dahum, ba'do sebagian. Hum mereka. Merekanya siapa? Rasul-rasul ya. Ala ba'din, atas sebagian. Minhum man kallamallah, minhum dari mereka atau di antara mereka, man orang yang, nah kalau tengah-tengah orang yang ya, orang yang kallamallah, Allah berbicara kepadanya. Kallamallah, Allah berbicara. Di antara mereka, di antara para nabi itu man kallamallah, orang yang Allah berbicara. Wa rafa'a, dan telah mengangkat ba'dahum sebagian mereka, ba'dahum sebagian mereka, darajatin beberapa derajat. Darajatin jamak dari darajatun ya, darajatun derajat. Wa ataina, dan kami telah memberikan. Ata dengan na itu ya, ada dua kata. Kami telah memberikan Isa, Nabi Isa, ibna putra Maryam, al-bayyinat ya,
bukti-bukti bisa, keterangan-keterangan juga boleh, ya. Wa ayyadnahu, ayyadna ada nak berarti ya, dan kami telah menguatkannya biruhi dengan roh al-qudusi yang suci. Yang dimaksudkan adalah malaikat Jibril. Walau sya'allahu, walau dan jikalau sya'allah, Allah menghendaki, iktatala ya asalnya, tidaklah, iktatala saling membunuh atau saling memerangi, alladzina min ba'dihim, alladzina orang-orang yang min dari ba'dihim sesudah mereka, min ba'di dari sesudah, sesudah ma ja'athumul bayyinatu, ma apa-apa yang ja'at telah datang, hum kepada mereka, al bayyinat bukti-bukti atau keterangan-keterangan. Walakin dan tetapi ikhtalafu, mereka ya berselisih pendapat atau berbeda pendapat. Faminhum, maka di antara mereka, man amana, man orang yang amana telah beriman, wa minhum dan di antara mereka, man kafaro, orang yang telah kafir. Walau sya'allahu, walau dan jikalau, sya'allah, Allah menghendaki, maktatalu, tidaklah, iktatalu, mereka saling membunuh. Walakin dan tetapi Allah yaf'alu, berbuat atau melakukan, ma yuridu, apa yang dia kehendaki. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang amanu, beriman. Anfiqu, infakkanlah oleh kalian. Anfiqu, infakkanlah oleh kalian. Mimma ada dua kata, min dan ma, ya, dari apa-apa yang rozakna, kami telah rizkikan, kum kepada kalian. Min qabli, dari sebelum, ayat tia, an bahwa, ya tia datang, yaumun hari, la bay'un, la tidak ada, bay'un jual beli, nggak ada tawar menawar, fihi di dalamnya, di dalam hari itu, wala khullatun, wala dan tidak ada khullah, persahabatan, nggak ada mitra, wala syafa'atun dan tidak ada syafa'ah, pertolongan. Wal kafiruna dan orang-orang kafir, hum mereka, az-zalimun orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya. Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada Tuhan, la ilaha tidak ada Tuhan, illa kecuali Dia.
kecuali Dia. Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyumu, yang berdiri sendiri. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. La ta'khuzuhu, tidak. La tidak, ta'khuzuhu, menimpanya. Kalau letter locknya mengambilnya, nggak cocok ya. Menimpanya. Sinatun, ngantuk. Sinatun, ngantuk, mengantuk. Wala naum, dan tidak tidur. Wala naum, dan tidak tidur. Lahu, baginya, bagi Allah, ma fis samawati, apa-apa yang di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang di bumi. Man zalladhi, siapakah yang zalladhi jadi satu, ini nanti kita artikan ya. Siapakah yang yashfa'u, memberi syafaat, indahu, di sisinya, illa biizni, illa kecuali biizni, dengan izinnya, izin Allah. Ya'lamu, dia mengetahui, ma baina aidihim, apa-apa yang ada di antara kedua tangan mereka. Pengertiannya di depan ya. Baina, di antara aidihim, tangan mereka, maksudnya di depan. Wa ma khalfahum, dan apa-apa yang khalfa, di belakang. Khalfa, di belakang, hum, mereka. Wala yuhituna, dan mereka tidak meliputi, bisyai'in, dengan sesuatu, min ilmihi, dari ilmunya, ilmu Allah, illa, kecuali, bima sya'a, dengan apa yang dia kehendaki, Wasi'a, maha luas, kursiyuhu, kursinya. Nah, ini banyak yang menafsirkan kursi ini apa ilmunya Allah, gitu ya, apa arasnya Allah, gitu ya. As-samawati, seluas langit. As-samawati, seluas langit, wal ardo, dan bumi. Wala ya'uduhu, dan tidak merasa, dan tidak memberatkannya. Wala ya'uduhu, dan tidak memberatkannya. Memberatkan Allah maksudnya hibzuhuma, hibzu, menjaga, huma, keduanya, dan tidak memberatkan Allah, hibzuhuma, menjaga keduanya, yaitu langit dan bumi. Wa huwa, dan dia Allah, al-aliyu, maha tinggi, al-azimu, maha agung atau maha besar. La ikroha, tidak ada paksaan, ikroh, fiddin, di dalam beragama. Qad sungguh tabayyana, telah jelas, ar-rusydu, kebenaran ya, minal ghayyi, dari kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang mengingkari atau yang ingkar bit-taghut, dengan taghut. Taghut itu adalah syaitan
dan segala sesuatu yang disembah selain Allah namanya taghut. Taghut syaitan dan segala sesuatu yang disembah selain Allah namanya taghut. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad, maka sungguh, istamsaka, dia telah berpegang teguh, istamsaka telah berpegang teguh, bil urwah, dengan tali urwah, dengan tali al-wusqa, yang kuat. Lan fisoma, asalnya la infisoma. Lan fisoma asalnya la infisoma, tidak terpisah ya. Tidak akan terputus. Infisom, tidak terputus, tidak terpisah. Laha, baginya, bagi ikatan itu. Wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Ya, silakan dari sebelah kanan. Tilka itu rusulu rasul Fadolna, melebihkan, Kami telah melebihkan ba'dahum, sebagian mereka, ala atas Ba'din, sebagian, minhum, dari mereka, man, orang-orang yang kalama Allah berbicara kepadanya, warofa'ah, dan mengangkat ba'dahum, sebagian mereka, darajat, beberapa derajat. Wa ataina, dan kami telah memberikan Isa bin Maryam, Isa ibnu Maryam, putra Maryam, al-bayyinati, bukti-bukti, wa ayyadnahu, dan kami telah menguatkannya, biruhil, dengan ruh al-qudus, yang suci. Iya, sudah bagus. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'a, dan jikalau Allah sya'a Allah menghendaki, ma tidaklah, iktatala, saling membunuh atau memerangi, allazina, orang-orang yang, min, dari, ba'dihim, sesudah mereka, min, dari, ba'di, sesudah, ma, apa-apa yang, ja'athumu, datang kepada mereka bukti-bukti, al-bayyinat, bukti-bukti, walakin, tetapi, ikhtalafu, mereka berselisih pendapat, faminhum, maka diantara mereka, man amanah, orang-orang yang amanah, yang beriman. Orang-orang yang beriman. Wa minhum, dan diantara mereka, man kafar, orang-orang yang kafir. Terus? Walau sya'a, dan apabila Allah menghendaki, walau sya'a Allah, maktatalu, tidaklah mereka saling membunuh. Walakinallaha, dan tetapi Allah yaf'alu, berbuat, ma yuridu, apa yang dia kehendaki. Iya, bagus. Lanjut.
Ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman, anfiqu belanjakanlah oleh kalian oleh kalian min ma dari apa-apa Ya. dari apa-apa yang rozaqnakum kami telah rizkikan kepada kalian min dari qabli sebelum an bahwa ya ia telah datang akan datang yaumun hari la bay'un la tidak ada bay'un jual beli fihi di dalamnya wa dan la tidak ada khullatun tidak ada persahabatan wa dan la tidak ada syafa'atun pertolongan wa dan al kafiruna orang-orang kafir mereka al-zalimun orang-orang yang aniaya. Ya, Mumtaz. Bagus. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah kecuali Dia. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. La tidak Ta'khuzuhu. Menimpanya. Tidak menimpanya sinatu ngantuk wala dan tidak naum tidur lahu Baginya. baginya ma Yang apa-apa yang samawat di dalam langit wama dan apa-apa yang fil ard di dalam bumi. Iya, bagus. Lanjut. Manzal lazi yang siapakah yang yasfa'u memberi syafaat indahu Di di sisinya illa kecuali biizni dengan izinnya. Ya'lamu dia mengetahui ma apa-apa yang baina di antara ada di antara aidihim mereka tangan-tangan mereka. Wama dan apa-apa yang khalfahum di belakang mereka. Iya, bagus. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tidaklah yuhituna meliputi mereka meliputi bisyai'in dengan sesuatu min dari ilmunya illa kecuali bima sa'a dengan apa yang dia kehendaki. Wasi'a maha luas kursiyuhu ilmu Allah as-samawati seluas langit wal ardi dan seluas bumi. Wala dan tidak ya'uduhu memberatkannya hibtuhuma menjaga keduanya. Wahwa dan ya Allah al-aliyu maha tinggi al-azimu maha agung. Iya, bagus. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha tidak ada paksaan. Ad-din Fid-din di dalam ad-din. Qad tabayyana sungguh telah jelas ar-rusydu kebenaran minal ghayyi dari kesesatan. Faman maka barang siapa yakfur yang ingkar bit-taghut dengan taghut wayu'min beriman dan beriman billahi kepada Allah. Ya, sudah bagus. Lanjut. Faqad Faqad maka
sungguh istamsaka telah berpegang teguh bil urwati dengan tali al-wuthqa yang kuat, la tidaklah infisoma terpisah laha baginya. Wallahu dan Allah samiun maha mendengar, alimun maha mengetahui. Iya, mumtaz, bagus. Baik, untuk materi grammar kita pada pertemuan yang pertama ini akan kita bahas tentang isim jamid, isim mustaq. Isim jamid, isim mustaq. Kalau pada juz 2 kita hanya diperkenalkan tentang apa itu isim. Ya, ciri-ciri isim dulu ya. Ciri-ciri isim ada berapa? Ada 5. Yang pertama berawalan alif lam, itu namanya isim. Yang kedua berakhiran tanwin. Ya, setiap yang berakhiran tanwin berarti isim. Yang ketiga berarti benda hidup, benda mati ya. Benda hidup, benda mati itu isim. Kemudian yang keempat istilah perbuatan kata sifat. Istilah perbuatan kata sifat itu namanya pe'an atau ke'an. Ya, pe'an itu misalnya perbuatan pertempuran, nah itu ya. Kalau ke'an kemakmuran, ya, kecantolan. Kemudian yang kelima berarti menunjukkan arah, waktu, tempat, kata penunjuk ya, ini itu gitu ya. Terus juga yang berarti apa namanya alladina itu sifat itu ya. Nah itu termasuk isim. Nah sekarang ini kita akan mengenal isim jamid dan isim mustaq. Apa sih isim jamid? Jamid secara lugawi, secara bahasa artinya baku. Baku itu atau bisa juga diartikan beku ya. Baku, beku atau stagnan gitu, tidak berubah. Dia ya baku maksudnya tidak punya asal kata, dia tidak ada asalnya, tidak bisa dirubah-rubah gitu ya. Baku atau beku, beku artinya ya sudah begitu aja di sananya begitu. Kalau mustaq itu artinya, mustaq itu berasal atau diambil, ada asalnya. Ya, mustaq itu artinya berasal atau ada asalnya. Apakah berasal dari kata kerja, apakah berasal dari bentuk pelaku, apakah berasal dari nama tempat dan sebagainya. Secara istilah ya, secara istilah isim jamid ini adalah isim yang tidak bisa berubah menjadi fiil. Isim yang tidak bisa berubah menjadi kata kerja. Ya, isim yang tidak bisa dibentuk oleh kata-kata lain. Jadi tidak ada asalnya. Ya sudah begitu dari sononya. Karena memang demikian itu aslinya. Gitu ya. Seperti nama benda hidup. Ya, nama benda hidup, nama orang misalnya kan, atau nama benda mati. Ya, benda hidup seperti misalnya matahari. Syamsun ya, matahari. Itu tidak ada asal kata, nggak bisa memataharikan. Di matahari kan nggak bisa. Bulan membulankan, membulani nggak ada ya. Bulan-bulanan itu kata sifat berarti ya, bukan bulan-bulanan. Nah itu nggak bisa dibikin kata kerja gitu ya. Atau nama kata ganti misalnya anta ya, huwa huma hum hiya huma hunna sampai nahnu, itu sudah baku. Misalnya nahnu bukan dari nahana yanhunu. Nggak ada itu asalnya gitu ya, nggak ada itu. Nah atau nama orang atau nama kata penunjuk ya, haza, nggak bisa haza yahzau, nggak ada. Haza ya haza sudah dari sononya. Walaupun kita temukan di Afrika pun sama haza juga gitu. Nama waktu, nama tempat ya, nama alat dan nama yang artinya sesuatu itu semuanya adalah bentuk baku yang tidak bisa berubah. Ya. Jadi secara umum adalah isim itu isim jamid adalah isim yang tidak bisa dibentuk menjadi kata kerja. Ya. Itu secara umum dan tidak bisa berubah. Sebaliknya isim mustaq itu adalah isim yang bisa berubah. Ya, isim yang bisa berubah menjadi fiil. Sebagai contoh misalnya qari'un. Apa qari artinya? Pembaca. Pembaca bisa membaca, bisa dibaca, bisa bacaan, ini bisa berubah-ubah itu. Ya kan?
Kemudian apa lagi? Seperti penulis, sama juga ya, menulis, ditulis dan sebagainya. Atau misalnya penjelasan, bisa menjelaskan, bisa dijelasi, ya, bisa dibentuk kata kerja dan sebagainya. Seperti misalnya al-bayyinat, ada itu di dalam contohnya al-bayyinat. Nah, ini adalah isim mustaq karena bisa dibentuk kata kerja, gitu ya. Jadi dari bentuk mustaq inilah kita bisa mengenal asal kata. Asal katanya apa? Seperti misalnya qari'un, asal katanya apa? Qara'a, membaca, gitu ya. Atau misalnya katibun, asal katanya kataba, gitu ya. Atau misalnya sholat, sembahyang, ya, asalnya sholat, ya, dari asal kata sholat ya, sembahyang. Al kafirun, orang-orang kafir, asal katanya kafaro. Nah, itu asalnya dari isim mustaq. Sehingga nanti kalau ada bentuk-bentuk yang berbeda-beda yang berasal dari satu kata, kita tidak akan terkecoh karena ini termasuk isim yang mustaq, bisa berubah-ubah menjadi bentuk apa saja sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, sekarang contoh daripada isim mustaq apa saja contohnya, dan isim jamid apa saja contohnya. Contoh isim jamid itu adalah tilka, gitu. Tilka ya sudah baku, tidak punya asal, nggak bisa dari talak kayak luku, nggak ada itu ya, nggak ada. Ini baku deh. Atau hum, ya hum sudah baku sudah ya. Isa, nama orang ini ya. Ba'da, sesudah, itu juga menunjukkan waktu. Ma, apa ya. Nah, ini juga baku, tidak bisa berubah gitu, dan tidak bisa dibentuk kata kerja. Sedangkan bentuk mustaq, nah ini bisa dibentuk kata kerja. Contohnya adalah al-bayyinatu. Ini sifat yang menerangkan. Asalnya dari bayyana. Bayyinah itu bukti, bayyana penjelasan, gitu ya. Kemudian bay'un, ya, jual beli, menjual, dijual, jualan. Nah, itu bay'un, itu bisa dibentuk, berarti mustaq dia. Kemudian khullatun juga ini adalah mustaq, ya, dari khalla yakhillu, ya. Seperti khalilullah, kekasih Allah, gitu ya. Kemudian al-kafirun dari kafaro, ya. Kemudian az-zalimun dari zolama ya zalamu, gitu ya, zolama. Zolim, gelap, bisa juga. Kan kalau zolim itu kan makna aslinya gelap. Orang yang berbuat zolim dia gelap, nggak melihat mana yang benar dan mana yang salah, gitu, sehingga apa aja diterjak sama dia. Oke, yang berikutnya kita akan coba pada ayat 253 kita akan tentukan bentuk isim jamid atau mustaq ya. Saya akan sebutkan satu persatu di sini. Nanti kalau memang itu fiil ya sebut fiil, gitu ya. Jangan yang mustaqnya, jangan yang jamid mustaqnya doang, gitu. Yang huruf-huruf, karena kan itu pelajaran yang di juz 2, gitu ya. Sambil ngelancarin. Dan kita belum menyebut di sini fiilnya mudhari, apa fiil madhi, karena belum sampai nanti di pertemuan yang ke-11. Tilka rusulu faddalna ba'dahum. Tilka isim apa nih? Isim jamid. Ar-rusulu Itu isim apa? Isim mustaq dari ya. Ar-rusul dari arsala yursilu, ya, irsalan wa rasulan, gitu ya. Itu rasul ya, utusan, mengutus, diutus kan bisa, iya kan? Faddala mustaq. mustaq. Fiil ini, fiil ya. Faddalna, cirinya apa? Ada iya kan? Kan ciri-ciri fiil ada berapa? Dapat tiga. Ada 3, sebutkan coba. Awalan Berawalan anita. Anita. Iya. Yang kedua berakhiran waw alif, waw nun, tum, na, ta, tu, ya, tamati, ya. Berarti di sini adalah fiil. Nggak disebutin nama fiil apa nih? Nah, itu ya, sabar. Ba'dahum, ba'da isim apa? Jamid. Isim jamid, nggak bisa menyebagiankan, nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian hum Jamid. isim jamid. Ala huruf. Ba'din
Jamid. Jamid ya. Min huruf. Hum jamid. Man man. Siapa yang Jamid. ya, berarti jamid ya. Kalama Fi'il. fi'il. Allah Jamid. jamid. Wa huruf. Rafa'a fi'il. Ba'da Jamid. jamid. Hum Jamid. jamid. Darajatin Jamid. jamid ya, nggak bisa menderajatkan, diderajatkan nggak ada ya. Wa ataina Isa. Wa huruf. Ataina Fi'il. fi'il. Cirinya Nah. nah. Isa Jamid. jamid ya. Ibna Jamid. jamid. Maryam Jamid. al-bayyinat Mustaq. mushtaq. Itu dari bayyana ya. Bayyana yubayyinu bayyina wa bayyinatan. Bayyinat jamaknya. Wa ayyadna huwa Huruf. huruf. Ayyadna Fi'il. fi'il. Hu Isim. Jamid. ya jamid. Jamid langsung ya bilang. Bi Huruf. huruf. Ruh Jamid. jamid. Al-Qudus Jamid. mushtaq dari qadasa yaqdisu ya. Suci, mensucikan, disucikan, bisa nggak? Bisa ya. Kemudian walau sya'allahu wa huruf. Lau huruf. Sya'a fi'il. Allah Jamid. jamid. Ma huruf. Huruf sini ya, tidaklah. Iqtatala fi'il. Alladzina jamid ya. Min huruf. Ba'di Jamid. jamid. Him Jamid. jamid. Min huruf. Ba'di Jamid. jamid. Ma Huruf. ma Apa? apa yang berarti jamid isim ya. Jadi yang ma itu apa-apa yang itu isim. Kalau ma yang tidak itu huruf. Ja'at Fi'il. fi'il. Cirinya tak sukun ya. Ja'at tak sukun itu cirinya ya. Tak sukunnya diakhiri tak sukun. Hum Jamid. jamid. Al-bayyinat Mustaq. mushtaq dari Bayyana. bayyana. Walakin ikhtalafu wa Huruf. huruf. Lakin Jamid. huruf. Lakin ya, huruf. Lakin huruf tetapi itu ya. Oh, iya. Kata sambung dia. Ikhtalafu Fi'il. fi'il. Cirinya Waw. oh alif ya. Faminhum man amana fa Huruf. huruf. Min Huruf. huruf. Hum Jamid. jamid. Man Man. Man. Jamid. jamid ya, jamid. Amana Fi'il. fi'il. Wa Huruf. huruf. Min Jamid. jamid. Hah? Min Huruf. Min. huruf dong. Huruf. Huruf ya. Min Dari. huruf. Hum Jamid. jamid. Man Jamid. jamid. Kafaro Fi'il. fi'il. Wa Huruf. huruf. Lau Huruf. huruf. Sya'a Fi'il. fi'il. Allah Jamid. jamid. Ma Jamid ya. Ma apa? ma tidaklah. Oh tidaklah. Iya, Huruf. huruf ya. Ittatalu Fi'il. fi'il. Wa Huruf. huruf. Lakin Huruf. huruf. Allah Jamid. jamid. Yaf'alu Fi'il. fi'il. Ma Apa ini? jamid. Apa ya? Yurid Fi'il. fi'il. Iya bagus ya. Bisa ya? Insya Allah. Sekarang kita coba satu orang ya. Ya coba dari Pak Jepri tadi terakhir belum pendapatan ya. Ini antara huruf dan ini. Rame-rame bisa. Keroyokan. Yang berikutnya saya sebutin ya. Ya ayuha Pak Jepri. 54. Lihat kebaikan. Ya ayuha Ayo di mana? Iya. huruf ya. Allazina jamid ya. Amanu Fi'il. cirinya Waw alif. iya. Anfiqu Fi'il. fi'il. Mimma min Min dari huruf iya. Ma jamid. jamid. Rozakna
Razaqna fi'il. fi'il cirinya Na. kum Huruf. kum Oh, sorry. ya jamin Ya. min Huruf. qabli Jam. jamin kan tadi ba'di qabli itu kan sebelum waktu itu ya. An Huruf. ya tia Datang. ya tia ya cirinya iya berawalan ya yaumun Hari jamid. jamid ya sudah Pak Suhartono. La bay'un la huruf bay'un Jamin. itu mustaq sini ini ada mustaq ya beda ya iya nggak langsung ya mustaq kan jual ya jual beli jualan dijual menjual ingetin itu ya Jam terbangnya kurang. fihi Fi huruf. ya hi jamid wa la huruf khulla Mustaq. mustaq ya kenapa Persahabatan. bisa dibentuk kata ke iya gitu ya ada alasannya dikit wa huruf la huruf syafa'ah Mustaq. syafa'ah mustaq apa jamin mustaq ya memberi syafaat ya ya syafi'ah yasfa'u wa al kafirun Mustaq. mustaq dari apa Kafar. kafarohum Jamid. jamid az-zalimun Mustaq. mustaq dari Zolama. zolama gitu ya jadi lama-lama nanti tahu tuh asal katanya jadi kita kelihayan kita untuk mengetahui asal kata ya saya kira cukup untuk latihannya mungkin ada yang mau tanya sekitar jamid mustaq Ini Ustaz, apa? Tadi kan tilka itu sama dengan zalika ya. Kalau tilka itu apa? Untuk muannas. Muannas ya. Kenapa? Ar-rusulu. Ar-rusulu kaidahnya kullu jama'in muannas. Setiap yang jama' itu harus menggunakan kata penunjuk muannas. Gitu ya. Al-masjidu, masjid kan muzakkar ya, enggak ada tamar butoh. Muzakkar itu maksudnya untuk male ya, untuk laki-laki ya. Pengertiannya klasifikasinya gitu. Nah, ketika al-masajid jamak dari masjid, masjid-masjid, maka tilkal masajid gitu. Karena apa kaidahnya kullu jam'in muannas. Dari mana ulama itu mengambil kaidah itu ya dari Al-Qur'an. Gitu. Mengambil kaidah nahwu itu dari Al-Qur'an. Jadi banyak terinspirasi kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu berasal dari Al-Qur'an. Gitu. Ada lagi? Huruf apa aja ya? Saya belum mengikut yang kemarin soalnya. Huruf itu cirinya selain ciri-ciri selain ini semua itu. iya biasanya dia itu bentuk kata sambung gitu ya kata sambung ya seperti wow kemudian Jadi prosesnya harus ke ini dulu. iya. Jalan-jalan dulu jalan-jalan dulu iya betul nah itu lam ya itu huruf kemudian min itu huruf pokoknya huruf min, ila, ala, fi, ba, kaf, lam itu huruf Ya, semua. lakin juga ya. Lakin itu huruf. Gitu ya, kan huruf. Ada lagi? Oh, itu ada. Nggak ada lagi ya. Kalau tidak ada kita bahas pemahaman dari pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Di samping mengutus para rasul, mereka Allah lebihkan satu sama lainnya dengan kelebihan-kelebihan tertentu. Yang kelebihan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Seperti misalnya Allah lebihkan Nabi Musa ya dengan sebutan kalimullah. Kalimullah karena Nabi Musa itu langsung berbicara kepada Allah ketika saat itu Nabi Musa ingin sekali berbicara bertemu kepada Allah. Ingin bertemu karena merasa dekat sekali, ingin melihat wajah Allah seperti apa, rupanya seperti apa gitu. Akhirnya dalam Al-Quran itu ditegaskan lagi, kalau kamu ingin melihatku, lihat gunung. Sebelum Allah wujud zatnya itu muncul, gunung sudah bergerak. Sampai Nabi Musa itu terpontang-panting dan pingsan. Itu baru hawanya doang. Hawanya zat mau muncul gitu. Akhirnya kata Nabi Musa, ya Allah saya kira ada katanya.
Ini kata baru hawanya doang. Di mana muncul zat engkau ya Allah, wah bisa hancur saya ini. Ya kan, ketika malaikat Jibril Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mi'rajnya ketika akan berhadap kepada Allah face to face, maka di situ malaikat Jibril mohon pamit sama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ente aja yang pergi. Kenapa emang? Aku nggak kuat menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, pasti aku hancur. Gitu ya, nggak kuat. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berangkat sendirian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang dikatakan bahwa masing-masing rasul itu diberikan kelebihan. Nah, Nabi Musa disebut kalimullah, Nabi Ibrahim disebut khalilullah, kekasih Allah. Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian Nabi Isa itu diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu dapat menghidupkan orang yang mati, kemudian dapat menyembuhkan penyakit belang, penyakit lepra, penyakit kusta, ya. Ini kehebatan Nabi Isa, dan itu dibutuhkan saat kondisi masyarakat Bani Israel sedang mendewa-dewakan ilmu kedokteran. Jadi orang yang jadi dokter itu Tuhan, gitu ya, karena bisa nyembuhin. Dokter itu dianggap dewa oleh Bani Israel, sehingga Allah munculkan Nabi Isa dengan kelebihan bisa menghidupkan orang mati yang mukjizatnya itu tidak ada dalam kamus kedokteran. Ya, namanya penyakit belang itu udah nggak ada bisa menyembuhkan, gitu ya. Maka Allah kasih ilmunya. Penyakit kusta nggak bisa menyembuhkan, Allah kasih ilmunya. Orang yang udah mati nggak bisa dihidupin. Siapa yang bisa ngidupin orang mati? Nggak ada, kecuali ya Allah kasih ilmunya. Nah, kemudian Allah kasih Nabi Daud mukjizat. Apa? Nabi Daud suara yang merdu sampai-sampai burung kalau mendengar Nabi Daud berhenti, saking merdunya. Saking merdunya, makanya ada yang sampai amalan-amalan itu ke masyarakat kita itu ya. Kalau kori-kori ingin pelompokan gitu, ada wiridnya gitu, baca itu misalnya, itu suara terdengar bagaikan merdu sekali. Jadi Dewan Juri udah, wah ini bagus ini, padahal mungkin suaranya jelek kali. Ada yang kayak gitu ya. Kemudian Nabi Isa itu Allah kasih kelebihan Roh Kudus. Roh Kudus di sini pengertiannya adalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Allah dukung, Allah kuatkan Nabi Isa itu dengan Roh Kudus, malaikat Jibril. Tidak seperti Roh Kudus yang diyakini oleh orang-orang Nasrani sebagai Tuhan. Gitu ya. Karena orang-orang Nasrani ini setelah diangkatnya Nabi Isa itu terpecah menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian golongan yang kedua menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Golongan ketiga menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dan golongan keempat menjadikan Nabi Isa menjadi Trinitas, gitu ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Gitu ya. Ini Nabi Isa alaihissalam yang telah disekutukan oleh mereka. Tuhan anak siapa? Tuhan anaknya berarti siapa ya? Tuhan Anak. Maksudnya Isanya. Maksudnya Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Yesusnya. Yesusnya itu sebagai anak Tuhan. Gitu ya. Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Bapaknya Allah. Ya, bapaknya ya itu tadi kan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus gitu ya. Nah, itu kan yang kelompok keempat. Di kita itu begitu. Gerejanya juga beda-beda. Gerejanya beda. Gereja yang menjadikan Isa sebagai Tuhan, khusus gerejanya. Gereja menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, khusus gerejanya. Gitu, beda-beda. Enggak sama karena lain aliran. Gitu ya. Nah, walau sya'allahu maqtatal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Kalau seandainya Allah kehendaki, pasti antara umat yang satu dan yang lainnya tidak saling bunuh-membunuh. Ya, tidak saling berperang atas kehendak Allah. Itu mungkin saja, seperti misalnya peperangan antara Bani Israel dengan Jalut, atau misalnya Israel dengan Fir'aun, kan gitu ya. Kalau Allah kehendaki mereka tidak berperang, bisa saja terjadi. Tapi kan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, gitu ya. Mereka berselisih pendapat, mereka berbeda-beda pendapat tentang masalah keimanan atau wahyu yang Allah turunkan, sehingga ada yang beriman, ada yang kafir. Ketika misalnya diturunkan kepada Nabi Musa risalah tauhid, yaitu dalam kitab Taurat, itu ada Bani Israel yang tetap beriman, ada yang Bani Israel itu ngikutin Samiri, gitu ya, Sam. Makanya kalau di Barat itu ada paman Sam, itu maksudnya Samiri. Paman Sam itu Sam, Gunung Samaria, itu di Israel Utara ada sampai sekarang. Gunung Samaria nanti dalam ramalan hadis-hadis Nabi itu bahwa nantinya mereka akan berkumpul di Gunung Samaria ketika rajanya mereka yang bernama Dajjal itu telah muncul. Dan disitulah mereka menjadi anggur-anggur yang diinjak-injak dan diperas, seperti yang tersebut dalam kitab Bible ya.
Samiri itu dinisbatkan kepada tempat ya mungkin ya? Sam. Samiri, nama si Samiri. Iya, itu akhirnya diabadikan oleh mereka. Pamansam, negeri Pamansam yang Amerika itu Yahudi itu. Gitu ya, punya kaitan dan kronologis sejarah. Apalagi kalau kita analisa dengan uang $1 itu ya. Seperti yang sering saya ceritakan itu ada gambar-gambar. Wah, ini ada lagi ya, ini ya. Ini mana saya jelasin ya. Nah, ini selalu saya. Kemarin $1 nih $100. Nah, ini pernah dibahas dulu sama Isa Daud. Kalau pengen lebih luas baca ini, silakan baca bukunya Isa Daud ya, seorang wartawan dari Mesir yang menganalisa tentang rahasia uang $1 itu yang Dajjal atau rahasia 3 bermuda gitu ya. Atau misalnya dialog dengan jin muslim, itu bagus itu dianalisa dia. Nah, ini di sini. Jadi kalau misalnya orang Yahudi itu berbeda pendapat, berselisih, maka mengembalikannya ke sini. Itu greenback. Ini kan greenback. Green kan, warna hijau kan? Hijau. Kalau ini kan hitam. Ini warna hijau. Greenback. Ini maksudnya greenback adalah in God we trust. Kepada Tuhan kita percaya. One. Makanya $1 ini kan gede banget, $1. Ini dollar itu kalau kita baca pakai cermin, maka artinya our Dajjal. Tulisnya our Dajjal. Dajjal kenapa disebutkan Dajjal tapi Dajjal? Dalam bahasa Ibrani itu tertulis Dajjal. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab Dajjal. Gitu. Nah, ini rahasianya di sini. Nah, ini telah dicuci otak kita dalam film Nation Treasure itu. Rahasia harta benda yang tersimpan di bawah Gedung Putih. Yang dibintangi oleh Michael Keck kalau nggak salah gitu ya. Itu saya sudah lihat itu. Itu rahasia itu sebetulnya dia ingat. Hah? Nation Treasure kalau tidak salah itu. Nicholas Cage. Ya, Nicholas Cage ya, Michael Keck. Nicholas Cage. Iya. Itu saya sudah lihat itu. Karena saya tertarik dengan ini. Ya, yang kita baca dengan film itu ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan mereka yang mengaburkan bahwa ini maksudnya adalah harta karun. Padahal bukan harta karun. Piramida ini melambangkan Samiri, yaitu dukun mereka yang kan asal muasalnya kan keturunan Samiri itu ya, sampai ke India itu kan, makanya orang Yahudi membantu semua suplai teknologi ke India itu. Ya, karena India itu termasuk anak cucunya dari Samiri. Nah, itu yang terjadi ya. Walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Kalau seandainya Allah kehendaki, pasti mereka tidak akan saling bunuh-membunuh. Tetapi Allah kehendaki seperti itu. Waktu Nabi Adam diutus itu beberapa generasi masih mengikuti ajaran Nabi Adam alaihissalam. Tapi setelah makin jauh dari Nabi Adam, maka terjadi penyimpangan. Maka Allah utuslah para rasul itu untuk meluruskan mereka. Masing-masing generasi ada rasulnya. Dan rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu semua terjadi, Allah akan ambil hikmahnya untuk mengetahui mana manusia yang beriman dan mana manusia yang kafir. Allah ciptakan kebaikan dan kejelekan tujuannya untuk menguji iman. Seperti misalnya Allah ciptakan babi. Kenapa Allah ciptakan babi kalau memang itu sudah diharamkan? Kenapa Allah ciptakan khamr memang itu sudah diharamkan, kan gitu ya? Tujuannya adalah Allah uji manusia dengan keindahan dan kenikmatan. Kira-kira dengan larangan Allah mereka ikut apa enggak? Gitu. Kemudian pada ayat yang berikutnya ini berkaitan dengan masalah anjuran untuk menginfakkan harta benda kita, karena di samping harta yang kita miliki itu ada harta yang harus kita keluarkan, terdapat hak Allah, hak orang-orang miskin, orang-orang fuqara. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Karena pada waktu itu orang-orang yang beriman agak malas untuk mengeluarkan harta bendanya. Jadi iman manusia itu kan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Kalau lagi naik, rajin baca Qur'annya, rajin sembahyang tahajudnya, rajin sembahyang duhanya. Tapi kalau lagi turun, wah sembahyangnya sering terlambat gitu ya. Baca Qur'annya juga sebulan sekali gitu. Tahajudnya sudah kagak, subuh sering ketinggalan. Ini lagi merosot. Yazid wa yanqus. Maka ketika mereka merosot, malas untuk mengeluarkan harta mereka, Allah ingatkan, anfiqu mimma razaqnakum. Segera kamu infakkan sebagian harta kalian. Karena kamu menginfakkan bukan berkurang. Beda kalau uang yang kita keluarkan buat belanja itu pasti berkurang. Tapi kalau infak itu zahirnya berkurang, tapi hakikatnya Allah akan tambah. Allah akan ganti dari rezeki yang lain. Gitu. Yang janji itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an ya, dengan lipat ganda 700 kali lipat, atau dalam hadis Nabi, as-shadaqatu tuzidu rizqa, sedekah itu dapat menambah rezeki, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah dapat menolak bala. Bahkan sedekah itu adalah lebih hebat, lebih dahsyat daripada kehebatan gunung, kehebatan besi, kehebatan air, kehebatan angin, ya, kehebatan api. Artinya semua kekuatan alam dapat disingkirkan dengan sedekah. Itu yang dimaksudkan ya.
Kalau Allah izinkan pada hari ini kita akan celaka, kemudian pada pagi hari itu kita sedekah, maka secara instan itu akan terhapus dengan sebab sedekah. Oleh karena dianjurkan kalau kita pergi jauh kemana-mana, berbanyak sedekah. Siapkan uang receh atau uang yang akan kita sedekahkan, gitu kan? Itu untuk menebus keselamatan kita. Karena mungkin kan takdir kita nggak tahu, gitu kan? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di situ tidak ada jual beli, tidak bisa tawar menawar. Misalnya kita sogok malaikat, gitu kan? Malaikat nih saya sogok 1 miliar, nggak bisa ya. Atau kita kompromi. Atau khullatun, misalnya ada sahabat kita dulu waktu di dunia, waduh dia sangat dekat dan selalu ada saat kita butuh. Ya saat di akhirat kelak ya kita nggak bisa masing-masing. Boro-boro saya nolongin Anda, saya nolong diri sendiri aja sudah kesusahan. Wala syafaatun, dan tidak ada pertolongan. Pertolongan di sini maksudnya adalah orang Yahudi beranggapan bahwa nenek moyang mereka itu yang dulunya dapat menyelamatkan mereka nanti. Jadi mereka ini berbuat dosa sebanyak-banyaknya yang nantinya mereka akan ditolong oleh orang tua mereka, nenek moyang mereka di akhirat kelak. Bahkan mereka berkeyakinan bahwa mereka itu hanya disiksa hanya sebentar ya. Ada mengatakan 7 hari, ada mengatakan 40 hari saat mereka menyembah anak sapi sebagai Tuhan. Gitu. Ini maka Allah hapuskan keyakinan seperti la bai'un wala khullatun wala syafa'ah wal kafirun huwaz zalimun. Orang kafir adalah orang yang zalim. Kemudian ayat 255 ini fadilahnya begitu besar. Ayat kursi, ayat bangku ya. Kalau kata bahasa kita ayat bangku. Kursi di sini adalah termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang samar maknanya. Apakah Allah punya kursi? Apakah berarti sekarang Allah di kursi? Nah, kalau kita menjawab Allah di kursi berarti Allah bertempat. Kalau Allah bertempat berarti Allah itu sama dengan makhluk. Allah sama dengan makhluk adalah hal yang mustahil. Begitu ya. Ini juga disebut dengan Asma'ullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung, Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Maha hidup, Allah Maha mengurus diri sendiri. Ya Allah tidak butuh kepada Tuhan yang lain. Itu pernah dibuat logikanya dalam Al-Qur'an. Kalau ada 2 Tuhan, ya, kalau Tuhan yang satu menghendaki matahari terbit, Tuhan yang lain menghendaki matahari terbenam, maka tentunya kedua Tuhan itu akan berantem. Satu pengen terbit, satu pengen terbenam, nggak mungkin 2 Tuhan. Atau misalnya kata Tuhan yang satu, wah dia tugasnya memberi rizki, Tuhan yang lain nganggur, masa Tuhan nganggur? Kan nggak mungkin. Seperti dewa-dewa yang diyakini oleh agama Hindu Buddha gitu, ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa gitu kan. Nah ini kan masing-masing ada job-jobnya, berarti Tuhan kerjasama gitu. Kalau Tuhan kerjasama saling menopang gitu ya. Tuhan berarti lemah gitu, harus dibantu dengan yang lainnya. Nggak mungkin, Tuhan mustahil. Maka Tuhan Al-Hayyu, Maha hidup, nggak pernah mati. Walaupun kita banyak yang mati, Tuhan nggak pernah mati. Walaupun kita tidur, Tuhan nggak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah tidur. Bayangkan kalau seandainya Allah itu ngantuk, itu digambarkan oleh Imam Al-Ghazali sama seperti kita memegang 2 bola. 2 bola nih kita pegang ya. Kalau kita ngantuk apa yang terjadi nih? Jatuh, goyang, bahaya. Kita bayangkan seperti itu, digambarkan seperti kita memegang 2 bola. Pasti kalau kita ngantuk saja, ini pasti akan jatuh. Atau misalnya air, sama. Kalau kita ngantuk pasti akan koclak. Gitu ya. Kalau koclak berarti akan tumpah air itu. Nah itu nggak mungkin, Allah mustahil. Makanya la sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ma dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nah ini mengenai fadilahnya sekarang. Fadilah ayat kursi ini banyak. Di antaranya adalah sebuah cerita seorang santri gitu ya. Santri itu baru pulang dari pesantren, kemudian dia kemalaman tinggal di sebuah rumah yang ternyata rumah tersebut ditunggui oleh jin. Jinnya jin ibrit. Gitu. Kemudian sebelum dia tidur, dia membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai selesai. Nah, lalu ketika pagi harinya dia bangun, ternyata di samping dia tidur itu ada abu yang berdebu, abu yang sudah numpuk gitu ya. Ada bekas-bekas abu yang hangus. Nah, ternyata abu itu adalah sisa dari debunya jin ibrit yang saat itu ingin menggoda. Karena setiap orang yang masuk ke rumah itu pasti mati. Gitu. Ya dicekik atau misalnya digoda, ya, dihantui atau gila dan sebagainya. Maka dengan membaca ayat kursi ini, insya Allah orang akan terjaga. Itu ada banyak hadis mengenai fadilah ayat kursi gitu ya, yang bagus kita baca, dan kita amalkan untuk jaga diri, untuk benteng diri. Bahkan pernah ada yang mengajarkan, di antaranya ijtihad ulama itu, kalau ada orang kerasukan setan,
biasanya kan yang kerasukan itu ada jin muslim, ada jin kafir gitu ya. Kalau kemasukan jin muslim bisa jadi mungkin yang dia baca ayat kursi, ya dia juga ngikutin. Itu pernah kejadian gitu Pak, pernah kejadian. Dibacakan